Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, yaitu pada materi tentang rantai makanan. Kita pahami dulu definisi dari rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Pada gambar di samping terjadi peristiwa makan-dimakan pada ekosistem darat dan laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen. Ya, tumbuhan, kita lihat gambarnya. Tumbuhan dia berperan sebagai produsen karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri atau disebut sebagai organisme autotrof. Nah, produsen dia atau tumbuhan itu dimakan oleh belalang. Belalang kedudukannya sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus kedudukannya sebagai konsumen tingkat 2. Oh ya, pada konsumen tingkat 1 disebut sebagai herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Sedangkan pada konsumen tingkat 2, nah, itu dia disebut sebagai karnivora ya biasanya ya. Herbivora ada yang namanya karnivora. Kalau karnivora itu adalah pemakan daging ya. Kemudian ada satu istilah lagi yaitu namanya omnivora. Omnivora itu adalah pemakan segalanya atau pemakan tumbuhan dan daging. Nah, ini tadi tumbuhan, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, itu disebut sebagai rantai makanan. Kalau pada laut, misalnya yang berperan sebagai produsen itu adalah fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil, yang ikan kecilnya berperan sebagai karnivora. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar dimakan oleh ikan hiu atau ikan paus. Itu adalah rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Oke, ini adalah contoh lain rantai makanan. Coba tebak siapakah yang berperan sebagai produsen? Yang mana yang berperan sebagai produsen? Yaitu padi ya. Padi ini sebagai produsen. Produsennya dimakan oleh belalang, berarti belalang sebagai konsumen 1. Belalang dimakan oleh katak, berarti katak di sini sebagai konsumen 2. Ya. Katak dimakan oleh ular, ular berarti sebagai konsumen 3. Ularnya mati, sehingga diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer. Oke. Nah, ada jaring istilah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, seperti membentuk jaring. Jaring-jaring makanan di atas terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Contohnya, tanaman kubis ya, di sini ya tanaman kubis. Tanaman kubis tidak hanya dimakan oleh tikus. Tidak hanya dimakan oleh tikus, namun juga dimakan oleh ulat. Belalang tidak hanya dimakan oleh katak, namun juga dimakan oleh burung. Kalau kita lihat di sini kira-kira ada berapa rantai makanan? Kita hitung ya. Rantai makanannya
Kalau jaring-jaring makanan kan rantai makanan lebih dari satu. Ada berapa rantai makanan? Oke, kita urutkan. Tumbuhan ini kubis dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang ya. Berarti satu. Kubis dimakan oleh tikus. Oh, udah habis ya. Kubis dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dua. Kemudian kubis dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh elang. Tiga. Kubis dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh elang. Empat. Kemudian bunga. Bunga dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh elang. Berarti ada berapa? Ada 5 rantai makanan yang menyusun jaring-jaring makanan pada gambar ini ya. Nah, cobalah analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem. Nah, makanannya kan semakin banyak atau semakin melimpah, otomatis kadarnya itu dia akan menurun. Kenapa menurun? Karena semakin banyak belalang. Kan belalangnya meningkat ya, ini belalangnya meningkat. Kalau belalangnya banyak, belalang kan dimakan oleh kadal ya. Berarti kadalnya juga akan naik ya. Tapi pada soal itu kan apa yang terjadi jika populasi burung dan kadalnya berkurang. Oke, jadi kalau pada gambar berarti kalau pas tikusnya ini dia berkurang, berarti burungnya itu akan naik. Sedangkan kadalnya itu juga akan naik ya. Oke. Jadi si kadalnya itu juga akan naik. Nah, terus apa yang terjadi jika populasi burung dan kadalnya itu berkurang? Oke. Berarti kalau burung dan kadalnya itu berkurang, misalnya ininya menurun, berarti otomatis rumputnya kan akan naik ya, sehingga tikusnya akan ikutan naik. Berarti otomatis ularnya, karena burungnya menurun, ular kan kehabisan makanan, sehingga dia akan menurun. Karena ular, burung dengan kadal dia menurun. Bisa dipahami ya kira-kira? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, coba analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika terjadi pertambahan populasi rubah dan pada saat yang sama terjadi penurunan populasi kata. Jadi si rubah itu ini ya. Nah, rubahnya itu dia mengalami peningkatan. Sedangkan pada saat yang sama katanya itu mengalami penurunan. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau si rubahnya itu meningkat, ya, otomatis si ini hewan ini dia akan menurun ya. Kenapa menurun? Karena kan semakin banyak dimangsa oleh si rubah. Nah, berarti otomatis pohonnya itu dia akan meningkat. Karena kan posisi hewan tikus ini kan sedikit ya. Kemudian kalau rubahnya itu meningkat, berarti otomatis burungnya ini
dia juga akan menurun ya. Oke. Tapi perlu diingat. Oh ya sudah ya, oke. Sedangkan kalau katanya itu menurun, otomatis populasi kupu-kupu ini akan meningkat. Ya enggak? Karena dia tidak ada yang memakan dan ulatnya itu juga akan meningkat. Dengan demikian, ketika rubahnya itu bertambah dan katanya itu menurun, maka yang terjadi itu adalah populasi kupu-kupu akan meningkat, kemudian populasi ulat juga akan meningkat, dan populasi tikusnya ini juga akan meningkat ya. Oke. Nah, tadi sudah mempelajari tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan mempelajari tentang piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Normalnya, jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan penghuni tropik di atasnya, agar terjadi keseimbangan. Jadi yang paling bawah diisi oleh produsen, kemudian tingkat produsen ini disebut sebagai tingkat tropik yang pertama, kemudian tingkat tropik yang kedua itu adalah konsumen 1, tingkat tropik yang ketiga itu adalah ayam dan katak, sedangkan tropik yang keempat itu adalah konsumen puncak, atau dalam hal ini adalah ular dan elang. Jadi jangan kebalik ya, bahwa produsen letaknya di bawah. Nah, saling ketergantungan di antara komponen biotik. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.